Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Oke, kalau kita cermati ayat 1 sampai ke 4 surat Al-Fatihah ini sebenarnya isinya adalah pujian kepada Allah gitu kan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terus pemilik hari pembalasan dan sebagainya. Nah, ayat kelima ini surat Al-Fatihah ini merupakan peralihan dari yang awalnya pujian ke kalimat permohonan. Nah, sebenarnya ayat dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ini secara implisit ngajarin kita loh, kalau kita mau berdoa, kita mau memohon kepada Allah, mulailah dengan keyakinan sepenuhnya atas kebesaran Allah. Ini bisa jadi tips kalau kita mau berdoa, bisa dulu dengan mengingat-ingat kebaikan Allah, bisa dulu dengan menuliskannya. Misalnya kita ada surat gitu buat Tuhan selama setahun atau mungkin selama satu target, kita ingat dulu kebaikan-kebaikan di masa lalu. Nggak tentu harus hal-hal bahagia sih sebenarnya, tapi juga bisa jadi hal-hal buruk atau hal-hal menyedihkan yang akhirnya kita sadari bahwa itu baik. Nah, ya kan, kayak kalimatnya siapa sih itu, NKTCHI Kale bilang kalau nggak semua itu harus ada jawabannya sekarang gitu kan. Nah, mungkin petunjuk-petunjuk Allah yang tertunda ketika dulu mungkin musibah kita nggak paham, tapi akhirnya kita paham lagi setelah lama, itu bisa jadi salah satu pengingat atau reminder kita atas kebaikan-kebaikan Allah. Itu bisa ditulis ya guys, karena kalau misalnya diingat-ingat aja suka lupa, kita kan suka lupa kebaikan dari yang lain gitu kan, tapi ingatnya keburukan-keburukannya aja. Nah, masuk ke arti kelima, ayat kelima ini artinya adalah hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini menegaskan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan juga meminta pertolongan. Maka ketika kita udah berikrar demikian, kita ingat bahwa Al-Fatihah adalah surat yang kita baca dalam Al-Fatihah dalam sholat. Jadi pasti ketika kita baca berarti kita berikrar gitu kan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita sadar bahwa jangan sampai kita menyembah atau memohon pertolongan kepada Allah, karena kalau misalnya kita ngelakuin kayak gitu, itu berarti kita udah syirik, dan syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni dan juga melenyapkan amalan-amalan kita yang lain. Oke, coba cek deh surat An-Nisa ayat 48 dan Al-An'am ayat 88. Oke, merempat sedikit ke tajwid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini beda loh artinya ketika kita baca dengan tasydid, jadi dalam itu iya dan iyyaka na'budu gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya adalah hanya kepada Engkaulah kami menyembah gitu kan. Tapi kalau iyyaka na'budu, nah itu adalah hanya kepada matahari lah kami menyembah. Loh, parah kan? Udah masuk syirik belum nih kalau misalnya kita baca salah? Bisa jadi karena kita berarti nggak belajar tajwidnya kan. Oke, bisa jadi salah, dan semoga ini bisa jadi salah satu target Ramadan yang sebentar lagi buat baca tajwid gitu ya. Mana yang harus dibaca dengan makharijul huruf tertentu dan sebagainya. Oke, next aja langsung kita ingat-ingat lagi bahwa Al-Fatihah, kita pasti ingat Al-Fatihah itu adalah surat yang harus kita baca saat sholat. Nah, saat sholat itu kita sendirian apa jamaah? Kira-kira kalau kita sholat, kita sendirian apa jamaah? Kalau stay at home biasanya sendirian ya, karena nggak bisa jamaah pas di masjid. Tapi sebenarnya kalau misalnya nih, kalau kita sholat sendirian gitu, apakah kita tetap bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kan iyyaka na'budu itu artinya kami ya, kami menyembah. Kenapa nggak a'budu gitu? A'budu itu artinya adalah aku menyembah. Kenapa? Karena sebenarnya disinilah Allah itu mengajarkan kita yang namanya arti atau ajaran kebersamaan. Dalam ceramah Ustadz Quraisy Shihab itu disampaikan bahwa analoginya seperti ini. Ibaratkan kalau kita beli baju gitu ya, kalau kita beli baju satu, pasti kita akan memperhatikan betul gitu bajunya, apakah ada yang rusak, apakah kancingnya ada yang lepas dan sebagainya. Tapi beda kalau misalnya kita beli satu kodi misalnya 20 langsung, kita nggak akan selalu perhatian sama detail bajunya. Oke lah, semoga oke lah, ini udah baik-baik aja gitu. Nah, inilah yang diajarkan Tuhan. Jadi ketika kita bicara kepada Tuhan gitu dalam salat kita, meskipun sendirian, kita tetap bilangnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah
kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Bukan kepada Engkau lah aku menyembah gitu, enggak, tapi kami itu menandakan bahwa ibaratkan kita tuh kayak beli baju gitu ya kepada Allah. Kita sholat nih, sholat untuk Allah, kita bilang kalau ini kami loh ya Allah, ini tuh kami seluruh dunia menyembah kepadamu dan memohon pertolongan kepadamu. Itu mengajarkan kita bahwa ya kita nggak sendirian. Harapannya dengan kayak gini tuh kayak baju tadi gitu, kita akan Allah akan menutup kesalahan-kesalahan kita yang kurang dalam sholat kayak gitu. Dan juga harapannya ya ibaratkan kalau kita berdoa, yang namanya berdoa mohonnya bareng-bareng beda dong sama mohonnya sendiri-sendiri kayak gitu. Nah ini bisa jadi salah satu hikmah lagi ya dalam surat Al-Fatihah, bahwa ajaran kebersamaan itu bahkan diajarkan dengan sangat baik dalam surat pertama, dalam surat yang diwajibkan dalam sholatnya gitu kan, dalam surat Al-Fatihah ini, bahwa yang namanya ajaran kebersamaan itu penting sekali. Jadi apapun itu, hal-hal yang kita lakukan meskipun itu seakan-akan buat diri kita sendiri gitu, kayak belajar atau mungkin buat sholat, itu sebaiknya dan harapannya memang harus mempertimbangkan yang namanya kemaslahatan umat.